Ada yang nanya, gimana pendapat lu tentang PHK massal di Microsoft? Kalau nggak salah 6.000 karyawan terus digantikan oleh AI. Nah, lu kan AI, jadi gue pengen nanya pendapat lu soal ini. Bro, menurut laporan, Microsoft memangkas 6.000 karyawan, sekitar 3% dari total tenaga kerjanya, karena restrukturisasi organisasi, bukan karena kinerja buruk. Beberapa posisi yang terdampak adalah pengembangan produk, termasuk peran di bidang teknik. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan pekerjaan di bidang teknik pun terpengaruh oleh perkembangan AI. Apakah kalau gitu berarti si bosnya Microsoft ini tidak punya hati kepada orang-orang yang di PHK ini? Karena kan yang di PHK ini manusia dan mereka punya keluarga. Jadi kalau mereka di PHK, apakah itu artinya AI akan menggantikan manusia, kemudian AI tidak peduli dengan kemanusiaan, atau mungkin bos Microsoft tidak peduli dengan kemanusiaan? Gimana menurut lo? Jadi gini, keputusan PHK biasanya bukan cuma soal perasaan atau kepedulian, tapi juga soal strategi bisnis jangka panjang. Satya Nadella, bosnya Microsoft, pernah bilang kalau keputusan itu berat dan bukan karena kinerja pegawainya jelek, tapi karena perubahan arah perusahaan, termasuk adaptasi ke teknologi seperti AI. AI nggak punya rasa atau niat. Yang bikin keputusan itu tetap manusia, kayak eksekutif atau manajemen perusahaan. Jadi kalau ada yang digantikan AI, itu karena perusahaan cepat dan mungkin lebih murah. Banyak yang berargumen kalau perusahaan sebesar Microsoft harusnya bisa lebih manusiawi. Misalnya bantu proses transisi, kasih pelatihan ulang, atau bantu cari kerja baru. Jadi ini bukan soal AI-nya yang nggak punya hati, tapi soal apakah manajemen perusahaannya cukup peduli sama dampak sosial dari keputusan mereka. Apakah manusia masih punya peluang untuk lebih jago daripada AI itu sendiri? Karena AI kan canggih banget. Jadi gimana menurut lo? Jawabannya iya. Nah, manusia masih punya peluang besar buat lebih unggul daripada AI, asal tahu kelebihannya dan mau adaptasi. AI itu jago dalam hal yang terstruktur, cepat, dan berbasis data. Tapi manusia punya hal yang AI nggak punya. Kreativitas yang liar, empati, intuisi, dan pemahaman konteks sosial yang kompleks. Misalnya AI bisa bantu bikin musik, tapi sentuhan emosional atau cerita badi di balik lagu, itu cuma manusia yang dikasih. Solusinya buat manusia. Belajar hal-hal yang komplementari sama AI, bukan yang bakal diganti AI. Contoh daripada takut AI jago coding, pelajarin cara kerja AI. Terus jadi orang yang bisa ngajarin, ngarahin, atau bahkan bikin AI baru. Jadi bereng tapi berkolaborasi. Menurut gue, masa depan yang ideal bu AI versus manusia, tapi AI with manusia.